Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, wa nakhussu khususan ila Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memakmurkan Masjid Al-Barakah ini. Kita gunakan salat berjamaah, selanjutnya kita rangkai dengan majelis taklim seperti malam hari ini, dan kemudian nanti kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya, yang tentunya kita berharap kepada Allah. Datangnya kita ke tempat ini mengundang rahmat dan barakah Allah. Duduknya kita di tempat ini menjadikan kita mudah mendapatkan ilmu yang manfaat, dan tidaklah kita keluar dari masjid yang kita cintai ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan Allah. Iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Kitalah orang-orang yang mudah mendapatkan ridha Allah, dan kitalah orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi
yang kita bahas pada malam hari ini masih belum selesai. Al-haditsu tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29. Saya baca aja yang sudah sekedar saya baca, dan nanti kita melanjutkan sisa hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, hadisnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukanlah kepada aku, bi'amalin, tentang satu amal ibadah, yudkhilunil jannata, yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah, wa yubaiduni, yang dengan amalan itu bisa menjauhkan aku anin nari, dari panasnya api neraka. Qala, dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azimin, wahai sahabatku Mu'adz bin Jabal, sungguh engkau telah bertanya sebuah pertanyaan yang sangat besar. Wa innahu la yasirun, sesungguhnya jawaban dari pertanyaan itu adalah mudah, ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya. Apa kemudian tips untuk masuk surga jauh dari neraka versi Kanjeng Nabi? Ta'budullaha la tusyrik bih syai'an, beribadalah engkau kepada Allah, jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah dengan suatu makhluk apapun. Wa tuqimus salata, hendaknya engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, engkau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, engkau berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu atas pintu-pintu kebaikan, wahai sahabatku Mu'adz bin Jabal? As-saumu junnatun, puasa itu ibarat benteng. Was-sadaqatu, sedangkan sedekah, tudfi'ul khati'ah, bisa memadamkan atau menghapuskan dosa, kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air itu memadamkan panasnya api. Wa salatul rajuli min jawfil lail, salatnya laki-laki dari sebagian malam. Tsumma tala, kemudian beliau membacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Sampai situ hadirin. Sekarang kita lanjutkan. Tsumma qala, ini mulai gitu ya. Kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan kepadamu, wahai sahabatku Mu'adz bin Jabal, biroksil amri, akan puncak sebuah perkara, wa amudihi wa dzurwati sanamihi, dan merupakan puncak dari segala kebaikan. Sahabatku Mu'adz, saman gelem, saman mau
saya tunjukkan puncak kebaikan itu. Orang kalau melakukan kebaikan ini seakan-akan sudah melakukan puncak kebaikan. Qultu, saya mengatakan, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah. Nggih purun Gusti, nggih purun ya Rasulullah, mau ya Rasul. Qala, Nabi mengatakan, ra'sul amri, puncak, pusat, bahasa ra'sun itu kepala diri. Maksudnya itu pusat segala sesuatu. Ngeten hadirin. Dari tubuhnya manusia. Andai kata orang tidak punya tangan kanan, saya mau tanya dijawab. Semuanya ada hadirin. Tangan kanan itu dia nggak ada. Kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Orang kemudian tidak punya tangan kanan, tangan kiri, kaki ada, semuanya ada. Bisa hidup nggak? Bisa. Nggak punya tangan kanan, tangan kiri, nggak punya kaki kanan, kaki kiri, me awak ambek ndas tok, kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Al-Maghfurlah Pak Slamet niku Tanjung. Ya, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi sepeda motor kemana-mana itu. Dan nanti jam lagi, yang menurut kita kok gak mungkin. Tapi itulah hebatnya Allah. Orang yang tidak punya tangan, saged dandasi jam. Tanjung Gangkali ini kan. Ya, niku kan secara tersirat menampar kita. Aku wis gak iso apa-apa, gak iso penggawean. Lho iki gak iso tangan, gak duwe tangan, gak duwe sikil. Almarhum Mbak Slamet. Dia ya bisa mencari nafkah dengan cara itu. Ketika dia dandani niku pelanggannya perlu nggo 2-3 orang hadirin. Ya, Gusti Allah ngirim menungso itu yang demikian itu. Ya, kalau memang belum selesai jatah hidupnya, niki orang-orang ini datang bawa rezeki untuk dia. Ya. Jadi gak duwe tangan, gak duwe kaki, si sore tadi. Kalau tanglet tampilannya elemen hadirin. Waduh niki iso kotak-kotak ngoten. Dukur, tapi gak duwe ndas. Urip napa mboten? Mboten urip hadirin. Niku sanes menungso cagak niku. Nah, sama dengan ini hadirin. Segala perkara itu ada kepalanya, ada pusatnya. Ala ukhbiruka, ya. Maukah aku tunjukkan biroksil amri, kata Kanjeng Nabi. Jawabannya Mu'adz tadi mengatakan, mau ya Rasul. Roksul amri, pusat dari segala perkara itu, pusat dari segala perintah Allah niku al-Islamu, agama Islam. Jadi agama Islam niku password hadirin untuk membuka segalanya. Ya. Jadi gampangane lek sakniki nggih kartu lindungi peduli niku hadirin. Ya, dititano. Vaksinnya sudah, kartunya mana? Oh ini Pak. Ya. Jadi segala sesuatu itu pusatnya adalah al-Islamu, Islam. Jadi kalau dia berbuat kebajikan, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan, kalau tidak Islam, habaan manthura, bagaikan debu berterbangan, sia-sia dia, gak ada nilainya. Mungkin di dunia dia dihebat-hebatkan, ya, wah ini punya kepekaan sosial, ahli sedekah, hanya orang begitu aja. Tapi begitu di akhirat, habaan manthura, bagaikan debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Kenapa? Tidak Islam itu tadi. Maka Islam itu segalanya, hadirin.
Makanya pesannya para nabi kepada anak cucunya, pesannya nabi kepada anak cucunya setiap mau meninggal itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal wahai anak cucuku kecuali kalian dalam kondisi muslim, pasrah kepada Allah, mengikuti agamanya Allah. Jadi merupakan Rasul Amri, pusat dari segala perintah Allah adalah al-Islamu, Islam. Wa amuduhu, sedangkan tiangnya agama Islam, cagak-cagai agama Islam supaya bisa berdiri, as-sholatu, ibadah sholat. Kalau ada orang mengaku dia Islam, ada orang yang mengaku dia Muslim tapi tidak sholat, berarti seperti rumah kalau cagai ya cepat roboh itu ada. Makanya kemudian ada ungkapan hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, hakikatnya menegakkan agama. Faman tarakas sholah, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka seakan-akan dia ini menghancurkan, meluluh lantakkan tiangnya agama. Maka sholat itu segalanya. Hingga di dalam bab fikih niku, pada situasi kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, dalam kondisi panjenengan musafir, sholat jangan ditinggalkan, sebab bisa kemudian dilaksanakan dengan sholat jamak, dengan qashar. Ada rukhsahnya, keringanan Allah, tapi sholat jangan ditinggalkan. Anda kondisi sakit, gak bisa berdiri, sholat bisa duduk. Gak bisa dengan duduk dengan tidur miring, gak bisa dengan tidur terlentang, delamaan sikil menghadap ke arah kiblat, sedangkan kepala diangkat agak ke atas supaya seakan-akan bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau itu pun masih tidak bisa dengan isyarat mata, ya, itu pun tidak bisa dijalankan rukun-rukunnya salat di batin dalam hati. Kalau itu pun tidak bisa, pun berarti gak urip, berarti jenengan salat ini kok. Nah niki. Jadi ini merupakan catat, salat gak bisa ditinggalkan. Anda kemudian di tengah perjalanan laut, kapal pecah diri. Anda dengan pelampung dan pecahan dengan pecahan papan itu, ya. Waktunya datang sholat tadi sak mampuni. Mungkin habis cekelan ngene tok ambek ning napa niku ngenteni tim SAR. Ngene rukuk, ngene sujud nggih. Rukuke aja nemen-nemen, sujud kok bablas nang isor. Ya, ngeten ya. Jadi sak bisanya. Anda terikat mungkin gak bisa. Ya sholatnya begini. Nanti setelah kondisi normal diulang lagi sholatnya. Anda gak punya wudhu, gak punya buat tayamum, datang waktu sholat tadi namanya lihormatil wakti, sholat menghormat waktu. Sak bisanya sudah Anda lakukan. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, masih yang ganteng aja ninggal sholat, atau mana gak pati ganteng. Ya, oleh karena itu sholat jangan sampai ditinggalkan ini. Ini bagaimanapun situasi dan kondisinya, jangan tinggalkan sholat. Karena itu identitas kita nih, sholat itu. Wa dzurwatu sanamihi, sedangkan puncak dari semua itu adalah al-jihadu, berjihad di jalan Allah dengan berbagai macam bentuknya jihad. Ya.
Jadi kembali nih ke wau berkaitan dengan sholat. Sampai sholat itu ada sholat syiddatil khauf, sholat dalam kondisi ketakutan, berkecamuknya perang. Ini sih wajib sholat. Mungkin dengan tiarap sholatnya, mungkin dengan singitan karena ada serangan tembakan dari musuh. Ya, niki pas kondisi gini rukuknya pun pokoknya jangan meninggalkan sholat. Ya, makanya dalam situasi kondisi yang apapun, sampai peperangan, sampai kondisi ketakutan, jangan tinggalkan sholat. Makanya nggak benar kalau hanya kemudian soal biodo aja mau gak sholat. Ya, hanya soal perkawinan, apalagi sehidup sekali mau gak sholat. Ya iman tak hadirin. Ya. Terus ya napa? Nggak ada masalah. Temanten lagi beber saja, jadi kuwadi kan nggak apa-apa. Ya beber jadi kuwadi kemudian sholat. Orang-orang wagum hadirin, iso viral nih hadirin. Ya, temanten lagi sholat luar biasa. Baru ada sekarang niki. Wemene makmumi sing wedok, masya Allah. Ya, niki perlu dicoba di ngate manten ini. Ya, niki perlu ini. Jadi ini menjadi catatan kita bahwasanya bagaimanapun juga jangan tinggalkan sholat. Sedangkan puncak dari segalanya ada al-jihad, berjihad di jalan Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan lagi, ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan kepadamu bimalaki dzalika kullihi, ya, yang bisa merangkum, yang bisa menguasai segala itu semua. Qultu, aku kemudian mengatakan, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, nggih purun ya Rasul. Saya beritahukan, maukah saya beritahukan pada Anda ringkasan dari itu semua, ya, yang bisa kemudian, ya, menghadirkan kepada Anda sesuatu yang merupakan bagian itu semua yang aku jelaskan. Kemudian fa'akhadha bilisanihi, Nabi kemudian pegang lesannya. Lesan itu lidah. Nabi kemudian megang lidahnya. Ini. Waqala, kemudian beliau bersabda, kuffa 'alaika hadza. Wahai sahabat Mu'adz bin Jabal, coba perhatikan. Kuffa 'alaika hadza. Coba dihati-hati. Atasmu apapun yang keluar dari ini, lesan itu, lidah itu. Kecuali yang enggak punya lidah loh, ya ini. Jadi tolong jaga, direm lidahnya, dijaga lesannya ini. Qultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah sesungguhnya kita mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari Allah dengan sebab apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan ya Rasul? Faqala, kemudian dijawab oleh Nabi, thaqilatka ummuka, ibumu telah berat melahirkan engkau. Maksudnya niki sebuah kepastian. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim, bukankah sesuatu yang menyebabkan manusia itu tertelungkup, menyebabkan terjerumusnya manusia, tertelungkupnya manusia di dalam panasnya api neraka, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Jadi manusia niku kemudian
masuk neraka dengan wajahnya dulu? Ya, bukankah disebabkan ala manakhirihim, sebab lesan-lesan mereka, illa hasaidu alsinatihim, semuanya itu panen dari hasil ucapan-ucapan lidah mereka. Berapa banyak hadirin salah ucap di mass media berujung pengadilan. Berapa banyak salah ucap bisa berujung kematian. Salah ucap berujung pidana yang berkepanjangan. Berapa banyak salah ucap kemudian yang lesan tidak terkontrol, artinya dia mendapatkan ancaman-ancaman keselamatan. Maka hati-hati hadirin. Lek gak penting ojo omong. Ya, lek gak penting ojo omong. Arti niku lek gak omong ya ngrungokno, ojo moro turu pengajian. Lah niki. Jadi harus dijaga ini. Kadang-kadang kalau kemudian pisau melukai tubuh, seminggu 2 minggu kemudian diobati, insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau lesan menghantam kemudian menyakiti hati, tahunan hadirin dirasa nolorone hati hadirin. Ya, omongan sampean gak akeh Mas, tapi nyelekit mak jelek loro hatiku. 3 tahun tang tahun gak iso waras sih Mas. Loh, ini kan bisa jadi terjadi seperti itu. Maka hati-hati hadirin berucap itu. Kira-kira kalau penting ya berucaplah. Kalau tidak aulia smut wis menengah ya diri. Gak penting itu. Sebab khawatir salah omong, khawatir salah ucap, malah kemudian panjang gak mari-mari. Nah, niki rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadisnya hasanun sahih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu menjadi catatan kita, ya, sekali lagi jaga lisan kita, jaga ucapan kita, sebab sebagian daripada salafus saleh pernah berpesan di dalam satu ungkapannya beliau, thalathatu asya tuqassil qalbah. Ada 3 perkara ini bisa membuat hati ini menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, nur ilmu cahaya dari Allah akan sulit masuk ke dalam hati. Dikandani, yo gak masuk. Dinasehati, yo gak masuk. Mau itu hasanah, yo gak melbu. Sebab hatinya atos. Orang-orang yang berhati keras ini sulit mendapatkan masukan kebaikan, akhirnya menjadi manusia yang celaka dan binasa. Apa 3 perkara itu hadirin? Ad-dhahku min ghairi ajabin. Tertawa tanpa ada sebab yang jelas. Ada orang sesuatu mungkin kita guyu, nggih wajar. Iki lapo-lapo guyang-guyu. Iki ya jojok kemudian gak waras. Ya niki. Kemudian dia tertawa tanpa ada sesuatu yang perlu perlu kemudian dia tertawa. Ada sesuatu yang kemudian dia mengherankan, kemudian dia tertawa nggih wajar. Iki enggak. Loro morong guyang-guyu. Tak koncone sebelah nggih wedi gitu. Kemudian yang kedua, wal akru min ghairi ju'in, makan dalam kondisi tidak lapar. Makan dalam kondisi tidak lapar, gak enak deh. Kondisi lapar kemudian kita makan, itu nikmat tadi.
Ya. Wal kalamu min ghairi hajatin, ucapan yang tidak ada perlunya itu bisa membuat hati kita menjadi keras. Ngomong sing tidak ada kebutuhannya, apalagi kasir kalam, gedabrus kakean ngomong. Ini tambah kemudian hati ini biasanya keras itu. Ini menjadi catatan kita, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut hadis yang ke-30 hadirin, sekaligus menutup apa yang bisa kita sampaikan. Al-haditsus tsalathun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani, dari sahabat Nabi Abi Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, faraida, telah memfardukan hal-hal yang wajib, fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan. Allah itu telah mewajibkan berbagai macam kewajiban, lakukan, laksanakan, jangan kau tinggalkan, jangan kau sia-siakan. Yang diwajibkan oleh Allah itu enggak banyak kok. Salat aja yang wajib Isya maksimal 10 menit tadi. Tapi kita enggak salatnya jam-jaman itu hadirin. Wa hadda hududan, dan Allah itu telah memberikan batasan-batasan tertentu, fala ta'taduha, maka jangan dilanggar batasan Allah. Ini boleh, ini haram loh ya, jangan. Sudah, jangan sampai datang itu. Ya, kalau zaman menikah halal ya, tapi sana berzina, waduh, dosa gede loh ya. Sudah, itu ada perintah-perintah Allah lakukan. Jangan sia-siakan. Ada hal-hal yang diharamkan, dibatasi oleh Allah, ojo dilanggar hadirin. Wa harrama asya'a, dan Allah itu mengharamkan beberapa hal, fala tamtahikuha, maka jangan diterobos saja hal-hal yang haram itu. Wa sakata, dan Allah itu mendiamkan an asya'a, akan beberapa perkara memang didiamkan oleh Allah, tidak diperjelas hukumnya. Untuk apa? Rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang, lakum, bagi kalian. Ghaira nisyanin, bukan Allah lupa. Fala tabhathu anha, jangan terlalu membahas terlalu dalam kalau begitu. Kalau tidak dibahas oleh Allah kemudian sudah, berarti rahmat untuk kita. Nabi tidak memberitahukan, kembali kepada ijtihadnya para imam mujtahid sak mampunya. Sudah, jangan terlalu didalami. Sehingga kalau didalami, yang tadinya kemudian boleh, ya karena tidak ada dasarnya, akhirnya menjadi tidak boleh karena terlalu mendalam kita pun. Kira-kira sudah tidak bahas, ya sudah, ambil saja bentuk rahmat. Kalau kita ragu, tinggalkan gitu aja. Haditsun hasan, hadis hasan, rawahu Daruqutni, hadis riwayat Imam Daruqutni, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dasar kula panjenengan. Kira-kira ada hal-hal yang jelas-jelas diwajibkan oleh Allah, segera lakukan, jangan disia-siakan. Ada batasan-batasan yang dibatasi oleh Allah, jangan sampai melanggar batasan itu. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah,
jangan diterjang saja hadirin. Dan ada yang didiamkan oleh Allah, bentuk rahmatnya Allah kepada kita, sudah jangan terlalu dibahas mendalam. Khawatir nanti kita tadinya merasa boleh, karena terlalu mendalam akhirnya ragu malah gak boleh. Nah, ini menjadi catatan kita. Kalau kinten cukup hadirin hadis ini, insyaallah akan kita sambung pada hadis yang ke-21. Semoga nanti sebelum Ramadan kita bisa menuntaskan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nanti setelah Ramadan kalau kita masuk lagi sudah berganti kitab karangannya Imam Nawawi juga dengan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Zikir-zikir apa yang dalam keseharian, situasi kondisi apa, wah luar biasa kitab itu hadirin. Ya kalau dikaji sangat luar biasa. Sehingga pesannya salafus soleh sampai ngeten pesannya, bi'idar washtaril adhkar, dolen omamu tuku kitab adhkar. Sampai ngoten nih. Saking pentingnya kitab adhkar sebagai jimat kita niku. Bi'idar washtaril adhkar, dolen omamu tuku kitab adhkar. Jadi untuk kitab adhkar nggak usah ngedol omah hadirin, sebab dia kan kontrak. Ya, wis tuku berangkat nang Bayakub ngoten lho niki. Niki nanti insyaallah setelah kita khatamkan ini, kita menginjak kepada kitabnya Imam Nawawi yang lain, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Insyaallah banyak cocoknya kalau jamaah Al-Barakah. Biasanya dungone niki nopo, dungone niki, dan di situ disebutkan dalil-dalilnya hadirin, dan hukum-hukumnya yang perlu dalam keseharian kita dituntaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Yang penting untuk kita rupanya cocok hadirin. Insyaallah kita sambung itu nanti kalau kemudian setelah hari raya, insyaallah. Muga-muga barokah niat kebaikan ini jenengan kali kula ditawakan umuri. Omikron cek terus berjalan Omikron, awe dhewe berjalan ngaji mawon yang demikian. Nah, niki yang perlu kita lakukan. Ngoten mawon ingkang saged kula sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita tutup 2-3 menit, ada yang mau ditanyakan hadirin? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam. Ini kalau memang salah apa, artinya kita bisa berdiri duduk, tapi seandainya ini lupa, doanya bagaimana? Nggih, pertanyaan yang bagus. Bisa jadi terjadi ada orang yang seperti itu. Dia sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk pun kondisi sakit. Ya, terus kalau sholat bisa Ustaz, tapi doanya lupa. Bahasa ten kitab niku ditalkin, Pak. Dituntun. Ya, jadi anaknya yang nggak sholat itu nuntut dia. Mbah, sholat ke yona Yesus. Ya, sama niat no ati usolli fardal maghribi thalatha rakaatin lillahi ta'ala. Nah, kemudian ngeten Mbah Allah Akbar yona Allahu Akbar. Setelah itu dituntun di telinganya Fatihah. Kalau memang memungkinkan doa iftitah. Kalau memberatkan yang wajib-wajib aja. Salat apa itu surat pun digolek surat yang pendek aja. Wal asri in a'tayna kulhu, kan senengane surat-surat senengane jenengan. Niku. Kemudian setelah itu dia bisanya rukuk Mbah. I'tidal Mbah biasanya. Ketika rukuk doanya ditalkin, dituntun. I'tidal dituntun. Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu dituntun. Sujud kemudian itu sampai sak mari salat sing nonton anake napa yugane napa putune dibisiki sak mampune. Ngoten, Mbak. Tapi ini kadang di tengah-tengahnya itu lupa.
Setelah Fatihah pertama ingat terus di tengah-tengah lupa. Ya itu dituntun terus. Jadi talqin Dari awal dituntun sampai selesai. Jadi dari awal itu dituntun namanya ditalqin. Dari awal itu dituntun sampai selesai. Mboten diculno sebab kondisinya sakit. Ya, tapi dikondisikan dulu Mbak, jenengan kula tuntun sholat dari awal sampai akhir. Ya nak aku manut, ya wis niku. Dituntun sampai selesai Pak. Kita tuntun begitu dia umek-umeknya enggak keras. Pun insyaallah husnuzon kita sing diwaca ya sesuai yang kita tuntun. Mboten usah disentak. Fatihah Mbah, mboten usah sak mampune pun jalan mawon. Ya, kan bisa jadi dia baca dalam hati dengan kemampuannya dia itu. Ngoten. Ada lagi yang tanya? Cukup. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.